Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min Warahmatullahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah kita syukuri malam hari ini ya kita bisa berkumpul melalui aplikasi online untuk kemudian melakukan eh, kajian ya yang mana pada malam hari ini temanya adalah Pang dan Islam, sejalan atau kontradiktif. Teman-teman sekalian, eh, tentu kajian ini adalah kajian yang menarik ya, sangat menarik dan alhamdulillah kolektif Pangkajian memfasilitasi pertemuan malam hari ini. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semuanya dan bagi teman-teman eh, agar kemudian bisa memahami ya bagaimana kita kemudian bersikap ya ketika kita berinteraksi dengan budaya Pang ya atau subkultur Pang sekaligus kita sebagai seorang muslim ya atau kita menyikapi agama yang disebut dengan Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliaulah yang memberi kita banyak sekali petunjuk dan ilmu dari Allah yang kemudian itu membuat kita bisa menempuh jalan yang lurus ya sebagaimana yang dibekalkan pada beliau pada kita setelah sependengan beliau adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini ya semoga pertemuan ini kemudian bisa membawa keberkahan. Maka kita awali bagaimana adabnya adalah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, mungkin sebagian dari yang hadir ya, saya melihat di grup Pangkajian, Masya Allah, ya yang hadir bukan cuma dari Indonesia, ternyata ada juga dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Malaysia, kemudian juga eh, teman-teman yang selama ini bingung mau berinteraksi dengan komunitas-komunitas seperti Pangkajian misalnya, atau dulu ada yang namanya Pang Muslim dan sebagainya. Ya, banyak sekali yang dulu ingin berinteraksi secara langsung. Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan bisa lebih terbuka untuk lintas kota dan lintas negara agar kita bisa terfasilitasi dengan forum-forum online semacam ini. Tentu forum ini adalah forum di mana lebih cenderung sebagai forum untuk menambah wawasan kita semuanya. Tentu bukan forum untuk kemudian kita menjadikan ini sebagai bahan kita untuk saling berdebat untuk menjatuhkan, tapi lebih pada bagaimana kemudian ini menjadi forum diskusi yang positif, ya, yang seandainya kita tidak bertemu dalam satu kesepakatan, maka itu tidak mengurangi eh, silaturahmi kita sebagai sesama Muslim maupun sebagai sesama manusia, ya, sehingga kita bisa tetap berjalan pada pemahaman kita masing-masing jika memang itu apa namanya sebuah pilihan. Ya, tidak ada yang boleh memaksakan dalam Islam sendiri juga disampaikan la ikroha fiddin. Ya, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Jadi pemahaman terhadap Islam juga tidak boleh dipaksakan pada siapapun. Maka
forum-forum seperti ini adalah untuk menambah wawasan kita agar kemudian bertambah eh, apa namanya apa yang kita tahu, dan tentu bertambahnya itu sedikit banyak akan menambah juga keimanan kita jika memang kita terbuka untuk atau berniat untuk itu. Tapi kalau kita memang bukan dari sejak awal memang tidak untuk mencari kebenaran, ya, maka itu adalah pilihan kita masing-masing. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Aditya Abdurrahman. Saya di sini di Pangkajian baru beberapa minggu yang lalu eh, ketemu dengan teman-teman Pangkajian di Bekasi, dan kemudian eh, bersama dengan Ustadz Adi. Ustadz Adi adalah pembina Pangkajian di Bekasi. Saya bersama dengan beliau eh, membantu beliau untuk kemudian apa namanya membangun Pangkajian ini menjadi komunitas yang eh, manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Ya, ini adalah salah satu agenda yang insya Allah akan dibuat rutin, entah itu 2 mingguan atau bulanan, wallah alam nanti dilihat dengan kondisi yang kedepannya. Namun saya sampaikan bahwa saya saya mengucapkan selamat datang bagi teman-teman. Banyak di antara yang hadir adalah teman-teman yang sudah lama sekali tidak bertemu, ada juga yang baru kali ini kita bertemu. Nanti kita akan eh, saling menyapa dan saling diskusi. Baik, sebelum itu ya, kita saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian dari teman-teman, khususnya yang dari luar kota atau yang dari Malaysia mungkin, ya ada beberapa mungkin dari pulau lain, walau alam. Ya, perkenalkan saya Aditya Abdurrahman. Kalau di Instagram teman-teman bisa melihat akun saya Aditya Abdurrahman, ya. Seperti apa namanya? Nama yang ada di Zoom, @Aditya Abdurrahman. Saya saya biasa dipanggil Ai, ya, dalam beberapa forum dan apa namanya? Nama pena saya sering menyampaikan Aditya Abdurrahman atau Ai. Kemudian saya eh, aktif di Sinpang dari sejak tahun 95, 96 waktu itu di Surabaya. Band pertama saya adalah tahun 1997, yaitu The Fortis Accident. Ini awalnya adalah band punk rock, kemudian berubah menjadi band hardcore punk tahun 99, ya. 97 awalnya punk rock, kemudian 99 kami berubah ke hardcore punk. Kemudian Disreject ini tahun 99 adalah project saya dengan teman-teman sekolah, teman-teman nongkrong. Ya, jadilah band grindcore pada saat itu. Fortis Accident sudah mengeluarkan beberapa album. Disreject baru satu, kemudian bubar. Kemudian Human Corruption ini lahirnya tahun 2000 pada saat saya kuliah. Ini adalah band power violent fastcore pertama di Surabaya waktu itu, ketika teman-teman belum belum begitu familiar dengan genre ini. Kemudian saya juga aktif di dunia literasi di skena. Ya, zine saya pertama kali tahun 98 kalau nggak salah, 97 atau 98, itu Subchaos Zine. Itu juga zine pertama, ya, fanzine pertama atau zine punk pertama yang ada di Surabaya pada saat itu. Kami dulu tertarik membuat zin gara-gara membaca 13 zin, ya, buatan Aryan 13. Kemudian ini berlangsung sampai 8 edisi. Kemudian saya berhijrah, saya fokus untuk belajar agama tahun 2005, sampai kemudian Subkelzin muncul lagi di tahun 2009, ya. Yang waktu itu arah dari zin ini sudah berubah menjadi zin dakwah di komunitas punk. Kemudian saya juga menulis Saizin, kemudian Roncet Zin. Roncet ini adalah zin eh, tentang seni visual, ya, waktu saya kuliah dulu. Kemudian Better Youth Zin, kemudian Melawan Arus Zin yang baru-baru ini eh, saya buat. Kemudian yang paling baru lagi Digital Intifada, ini untuk merespon apa namanya genosida yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Saya juga menulis beberapa buku,
ya, yang terkait dengan punk ada Melawan Arus dan Aku Pernah Punk. Kemudian No Second Chance ini komik ya, komik yang kolaborasi dengan mahasiswa saya. Kemudian ada satu modul tentang perancangan zin untuk media komunitas ini baru rilis tahun lalu, cuman belum di ISBN kan dan belum diresmikan secara publik gitu ya. Kemudian aktivitas saya lebih banyak di mengajar di kampus ya, mengajar di kampus ya, yang kemudian selain itu saya juga aktif di yayasan namanya Better Foundation yang fokus ke dakwah di kalangan anak-anak muda. Teman-teman sekalian, di Better Foundation ini saya membina satu komunitas ya, yang ini bagian dari Better Foundation di Surabaya, yaitu namanya Kolektif Kaipang. Nah, Kolektif Kaipang ini adalah teman-teman skena punk di Surabaya yang dulu sejak tahun 97, 98 kami bersama-sama ya kami bertemu kembali dan kemudian mulai eh, mengaji ya, belajar tentang Islam, belajar tentang agama ya sampai yang mulainya adalah awal 2000 sebelum pandemi, ya maaf 2020 sebelum pandemi bulan Januari, kemudian langsung dihantam pandemi bulan Februari Maret, kemudian kami sempat vakum beberapa bulan ya, sampai kemudian hari ini kami sudah mulai aktif lagi sejak pandemi 1 tahun pertama berakhir. Ini adalah suasana kalau di Surabaya, kalau kami mengadakan diskusi-diskusi, ya sebagian teman-teman Kaipang banyak yang datang nih sebagian ya. Ada beberapa saya lihat. Ini adalah suasana diskusi ketika kami di Surabaya. Ini adalah teman-teman yang dulu aktif sekali di skena punk di Surabaya dari sejak tahun 90-an akhir, yang sampai hari ini juga masih banyak yang aktif, sehingga mereka tetap punya hubungan yang baik dengan teman-teman yang masih belum berhijrah, yang masih aktif di skena. Kemudian seperti ini diskusi-diskusi kami, ya kita ngobrol kemudian belajar tentang agama. Ini adalah forum-forum kami kalau kami lagi ngumpul, ya. Ada satu ruangan library kalau di tempat kami ngumpul itu, ya. Library itu biasa kami pakai untuk diskusi. Kalau skopnya kecil, kalau jumlahnya agak banyak, kami biasanya pakai di luar. Ini adalah suasana ketika kami ngaji, kadangkala kami menjelaskan menggunakan papan tulis ya pada teman-teman ini ya, dan semangat mereka alhamdulillah sangat bagus. Ya semoga Allah tetap memberikan keistiqomahan buat teman-teman yang rutin hadir biasanya Selasa malam kalau di Surabaya. Maka teman-teman sekalian kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang Pang dan Islam. Tentu ketika kita mencari di mana letak kesamaan dan perbedaannya, akan lebih baik kemudian kita memulainya dari definisi dulu. Karena definisi itu bisa memberi batasan dalam dalam pembahasan ya supaya jelas bahwa yang dimaksud itu apa. Karena kalau definisi kemudian tidak dijelaskan dulu ya, maka kemudian perdebatannya atau diskusinya akan lebih rancu nanti. Maka saya memulai dengan pang ya. Apa itu pang ya? Mungkin di antara teman-teman sudah sering mendengar ya. Bahkan siapapun hari ini bisa berbicara tentang pang. Tapi tentu dulu pang itu definisinya pun berkembang. Ya, maka kalau kita bahas ya, pang itu kalau kita bahas hari ini ya, maka dulu pang itu lahir sebagai subkultur perlawanan. Jadi kalau kita mengacu kepada para pengamat subkultur seperti misalnya Hepdik ya. Hepdik ini tahun 79 menulis ya, subkultur The Meaning of Meaning of Style. Bukunya sampai hari ini sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kata beliau, punk dipandang sebagai bentuk perlawanan simbolik kelas pekerja muda yang ada di UK, di Inggris. Terhadap apa? Terhadap budaya dominan, ya, budaya mainstream. Kemudian melalui apa saja? Fashion misalnya, rantai, kemudian jarum peniti, kemudian rambut mohawk, jaket kulit, dan seterusnya.
kemudian musik keras dan cepat, kemudian sikap do it yourself, ya. Dan kemudian punk mengekspresikan penolakan terhadap kapitalisme, kemapanan, dan norma sosial. Jadi teman-teman sekalian, dulu lahirnya punk, kemudian muncul fashion seperti ini bukan tanpa filosofi. Jadi mereka pada saat budaya mainstream itu mengagung-agungkan penampilan yang rapi, yang necis, yang eh, pakaiannya disetrika dengan halus, ya, harum, ya, tertata dengan rapi, rambut yang klimis dan seterusnya. Maka pang melawan itu dengan simbol, ya, simbol-simbol yang ditampilkan apa, ya, ketika eh, fashion yang tertata rapi itu kemudian menjadi budaya dominan, maka mereka kemudian mengacak-acak itu menjadi estetika yang sebaliknya, ya, yaitu baju yang sudah kumuh, kemudian sudah mulai robek-robek, celana yang robek-robek, kemudian dijahit sana sini, tambalan dan seterusnya, ya rambut acak-acakan dan seterusnya. Sebetulnya itu adalah bentuk perlawanan, namun berupa simbol-simbol fashion, ya, termasuk juga musik. Ketika musik di apa namanya musik mainstream yang disukai oleh publik adalah musik yang mendayu-dayu, yang bisa didengarkan dengan eh, nada-nada yang lembut, maka punk masuk sebagai musik yang cepat, keras, ya kan, tanpa skill gitu ya, yang kemudian membuat telinga orang-orang yang biasa mendengarkan musik mainstream menjadi kesakitan telinga mereka, tapi kemudian eh, yang penting adalah semua itu dilontarkan, disampaikan sebagai bentuk protes, penolakan terhadap kapitalisme, kemapanan, dan norma sosial yang menurut mereka pada saat itu adalah tidak adil. Kemudian punk ya sebagai style ya, sebagai bentuk bricolage ya, mengambil benda sehari-hari dan memberinya makna baru untuk menentang budaya dominan. Jadi makna-makna ini sebetulnya dulu sudah ada. Jaket kulit itu dulu bukan milik punk, tapi ketika diambil dan ditambahkan makna baru, maka jaket kulit menjadi makna yang berbeda. Sepatu boots juga bukan milik punk sebetulnya, tapi ketika dia diadopsi dan kemudian dimaknai baru, begitu juga dengan rambut mohawk yang dulu meniru suku yang Indian ya, tapi kemudian ya diadopsi dan menjadi makna yang baru. Maka itu eh, yang disebut dengan bricolage ini. Nah, teman-teman sekalian, lalu kemudian ada era-era di mana punk itu mulai dikenal sebagai sebuah genre musik. Maka menurut pengamat ya, punk kemudian ya menurut misalnya Simon Fried ini ya, tahun 81 dalam bukunya Sound Effects ya, punk bukan hanya musik yang kemudian cepat dan agresif, tapi ternyata musiknya itu pun ya merupakan proyek ideologis untuk mengembalikan rock ke akarnya, yaitu dulu rock sudah mulai dikomersialisasi, kemudian punk lahir mengembalikan rock ke asalnya sebagai musik yang tidak mainstream. Ya, maka punk itu punya apa namanya semacam apa ya pemahaman ya bahwa punk adalah a return to basics ya. Bahkan dalam musik rock sekalipun, yaitu simple, keras, dan raw ya, dan tidak dilembutkan oleh industri. Jadi industri tidak bisa mengatur punk karena industri hanya bisa mengatur musik pop di mana liriknya diatur, di mana tema-tema yang diangkat diatur, style orang-orang yang diatur, sedangkan punk tidak bisa begitu. Punk tampil sebagai jenis musik yang eh, semaunya sendiri dalam tanda kutip, ya sehingga industri tidak bisa mengatur itu. Kemudian punk ya juga sebagai apa? Sebagai politik dan etika, ya. Maka menurut George Mackay dalam bukunya Senseless Act of Beauty, punk adalah ekspresi politik radikal yang terkait dengan anarkisme, anti-konsumerisme, dan budaya DIY. Ia menekankan punk sebagai praktek sosial yang melawan institusi dominan. Jadi teman-teman sekalian, tahun 90-an ini adalah tahun di mana
Ini di mana punk itu mulai masuk ke ranah yang lebih ideologis, ya. Lebih ideologis itu artinya sudah mulai mikir lah, gitu ya. Ada idealisme yang kuat di situ yang apa namanya membuat punk menjadi lebih banyak berpikir, lebih filosofis, gitu ya. Makanya Craig O'Hara menulis The Philosophy of Punk yang ini diterjemahkan dalam banyak bahasa. Punk didefinisikan sebagai ideologi dan etika, sebuah cara hidup yang menekankan kebebasan individu, otoritarianisme, dan kemandirian. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah respon dari eh, mereka ingin melepaskan diri dari kapitalisme sebetulnya. Sehingga DIY itu sebetulnya adalah konsep kemandirian di mana Pang tidak ingin lagi sedikit-sedikit dia harus bergantung kepada konsumerisme, pada kapitalisme. Sehingga nggak mau dikit-dikit beli, nggak mau dikit-dikit apa namanya bergantung pada perusahaan-perusahaan yang produksi produk. Mereka ingin segala sesuatu mereka adakan sendiri. Maka ini menarik ya karena waktu itu banyak sekali kemudian DIY ini diimplementasikan dalam berbagai bidang ya, misalnya percetakan fanzine ya, percetakan zin itu dulu Pang tidak membutuhkan publikasi atau penerbit-penerbit yang besar ya, yang mereka membutuhkan gaya penulisan yang rapi dan tertata ya. Bagi zin yang penting ya di situ ditulis apa adanya ya, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan kemudian mereka bisa fotokopi dan digandakan dengan harga yang sangat murah, itu sudah merupakan sebuah bentuk DIY yang luar biasa. Nah, inilah eh, Pang menjadi sangat politis dan etis ya, sehingga mereka sudah mulai melek dengan segala sesuatu sehingga yang dulu dianggapnya hanya sebuah genre musik ya, kemudian Pang menjadi sebuah militansi yang eh, lebih baik gitu ya. Maka evolusinya bagaimana? Ya, kalau itu tadi definisi-definisi supaya kita paham bahwa punk itu ada dimensi perlawanannya, ada dimensi genre musiknya, ada dimensi ideologinya, maka bagaimana kemudian itu menjadi sebuah timeline yang berurutan ya. Saya berusaha mencoba untuk mengurutkan bagaimana evolusi punk dari sejak kemunculannya supaya kita paham bahwa punk itu mengalami perubahan. Era 70-an misalnya, punk dianggap sebagai musik keras, cepat, raw, ya, menjadi subkultur muda, ya, youth culture, ya, kemudian melawan mainstream. Kemudian musiknya yang muncul pada satu band-bandnya adalah The Sex Pistols, Ramones, The Clash, dan seterusnya. Kemudian ciri-cirinya liriknya sederhana, ya, progresif, cepat, ya, gitu ya. Dan dia melawan apa yang disebut dengan musik-musik rumit yang disukai oleh orang-orang borjuis. Kemudian punk sebagai subkultur ya, di tahun-tahun 70-an itu ya mereka punya fashion compang-camping, jarum peniti, mohawk, simbol-simbol anarki dan seterusnya ya. Dan kemudian definisi akademiknya menurut Hebdik, punk adalah perlawanan simbol kelas pekerja muda terhadap kapitalisme dan norma dari kaum yang dominan. Nah, ini gambar Sex Pistol waktu itu 77. Kemudian tahun 80-an, nah ini tadi mereka berkembang menjadi ke arah lebih ideologis dan lebih politis. Sehingga muncullah pang-pang seperti Dead Kennedys, Minor Threat, Black Flag ya. Mereka lebih politis, lebih ideologis, musiknya juga lebih cepat ya kan. Dan mereka sudah tidak lagi kemudian eh apa namanya mementingkan fashion ya seperti di awal-awal kemunculannya dulu ya. Jadi cenderungnya mereka beralih kepada simbol-simbol fashion menjadi ke arah pemikiran ya begitu. Maka tema-tema kritik sosial, kapitalisme, rasisme, perang, otoritarianisme itu sudah mulai muncul dalam lirik-lirik lagu sehingga liriknya sudah mulai agak berat dalam tanda kutip agak berat. Kemudian etika DIY ya yang membuat punk jadi
berlipat ganda ya. Mereka jadi mudah tersebar karena Zin sendiri menjadi sebuah media yang tidak bisa dibendung ya. Kemunculannya Zin itu di Amerika, di Eropa itu menjadi menjamur dengan luar biasa. Nanti kita akan bahas dalam waktu yang lain bagaimana kemudian Zin bisa menjadi sebuah media yang bukan hanya media lokal, tapi bisa punya jaringan internasional yang dahsyat sekali. Ya, kemudian mereka punya label rekaman independen, punya gig sendiri dan seterusnya. Muncullah subgenre yang lain ya seperti Straight Edge ya, kemudian Crash Punk, Anarcho-punk dan seterusnya. Ya, dan definisi akademiknya pun secara akademik punk dibahas bukan lagi sebagai sebuah musik perlawanan, tapi lebih pada etika politik dan kultural ya yang apa namanya lebih militan begitu ya. Kemudian ada lagi era 90-an yang mana era itu punk menjadi makin mainstream dan terkomodifikasi ya. Dan ini zaman-zaman ini adalah zaman-zaman di mana munculnya band-band seperti Green Day, Offspring ya kan, Blink-182 ya kan. Kemudian bahkan seperti Bad Religion pun masuk MTV ya, NoFX masuk MTV ya, Pennywise masuk MTV dan banyak sekali band-band punk baru yang tahun 90-an muncul dan mereka berkompromi dengan dunia mainstream itu sendiri. Yang dulu dunia mainstream itu adalah dunia yang paling mereka benci, yang paling mereka jauhi ya, ya, tapi kemudian mereka berkompromi ketika eh, apa namanya dunia mainstream kemudian menawarkan banyak hal gitu kepada mereka. Maka komodifikasi punk kemudian jadi masuk pada dunia fashion yang besar. Makanya ada tokoh namanya Vivienne Westwood ya. Dia yang membuat istilah atau bukan membuat istilah ya, mereka atau beliau yang menjadikan fashion punk itu menjadi fashion mewah yang ditampilkan di catwalk-catwalk, yang ditampilkan di televisi-televisi besar untuk kemudian dibeli dengan harga yang mahal. Padahal punk dulu tidak begitu. Tapi kemudian punk menjadi barang dagangan yang mewah ya di tahun-tahun ini, tahun 90-an. Tentu itu eh, tidak dipungkiri ada sebagian punk yang tetap kritis kemudian dengan perubahan ini ya. Yang mana kemudian itu membuat mereka jadi membenci ya sebagian punk yang muncul di era-era ini ya. Kita bisa melihat bagaimana eh, vokalis Sex Pistol dulu, John Lydon, dia pernah ditanya tentang bagaimana pendapat kamu tentang Green Day ya, yang keluar hanya maki-makian saja semuanya. Ya karena dianggapnya ya punk itu tidak seperti itu ya. Nah, dianggapnya Green Day hanya bocah-bocah yang nyubi-nyubi yang berusaha muncul dan mengatasnamakan punk gitu ya. Tapi itu kemudian eh, makian-makian itu kembali pada dirinya sendiri hari ini ya. John Lydon hari ini jadi bahan bulian karena dia sendiri yang justru banyak berkompromi dengan dunia kapitalis ya. Menjadi bintang iklan misalnya ya kan. Kemudian sekarang malah justru mendukung genosida dan seterusnya. Kemudian subkultur bawah tanah tetap ada, bahwa scene DIY hardcore, punk dan komunitas punk politik ya semuanya makin banyak ya. Dan definisi akademiknya berubah lagi bahwa punk terjadi kontradiksi. Di satu sisi dia resisten, di satu sisi dia justru terserap kapitalisme. Nah, ini teman-teman sekalian, inilah terpecahnya kemudian ada sebagian punk yang sangat idealis, ya, ada sebagian yang tidak. Dulu saya masih ingat ya band-band yang masih kuat sekali DIY-nya itu mereka tetap kekeh dengan itu, ya. Mereka punya panggung-panggung sendiri yang tidak mungkin ada band-band yang biasa manggung di panggung besar kemudian mau manggung di panggung kecil seperti itu. Sebaliknya ya, pang-pang yang biasa di panggung kecil ya eh, jarang bisa punya akses untuk kemudian masuk di panggung besar karena mereka sendiri juga membenci ya suasana yang seperti itu karena dianggap sebagai eh, apa namanya eh,
itu bukan identitas punk yang sebenarnya, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini nanti akan menjadi diskusi yang menarik ya. Kemudian ada era akhir 90-an ya sampai dengan sekitar tahun 2010 ya kurang lebih, sebelum 2010. Punk ini kemudian menjadi mengglobal ya, yang militan makin militan, yang mainstream juga makin mainstream gitu ya. Jadi terjadi kubu yang sangat ekstrim perbedaannya ya. Pada saat digitalisasi ya, era globalisasi, punk menjadi sebuah jaringan yang multinasional ya. Orang-orang teman-teman punk di Indonesia saya ingat betul di akhir 90-an jaringannya sampai luar negeri banyak sekali ya. Kirim-kirim surat sampai ke Maximum Rock and Roll, sampai ke apa namanya, zin-zin dari Amerika dan sebagainya. Itu banyak scene report kita yang dibahas di sana. Band-band kita juga mulai mendapatkan link-link dari, misalnya dulu ada band-band dari Eropa, band-band dari Australia, dari Amerika, dari Jepang. Itu banyak yang kemudian mulai punya koneksi dengan Indonesia dan kemudian manggung di Indonesia dan seterusnya ya. Nah, maka pada saat itu punk mulai tumbuh sangat pesat sekali di Asia, Amerika Latin, Afrika dan seterusnya ya. Dan di Indonesia sendiri punk kemudian menjadi gerakan-gerakan militan yang berbaur dengan isu-isu gender, feminisme dan seterusnya, kemudian anarkisme dan seterusnya ya kan. Yang ini meskipun kemudian Riot Girl dan Bikini Kill tahun 90-an, tapi kemudian dampak militansinya dirasakan sampai dengan awal 2000-an waktu itu. Ya, zin-zin punk kemudian bergeser menjadi blog-blog yang bisa diakses dengan cepat, forum-forum di internet ya, forum-forum dunia maya ya dan lain sebagainya. Ya, kemudian definisi akademiknya punk menjadi jejaring global subculture yang kemudian bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Ada yang kolektif, ada yang komunitas, ada yang berupa jaringan, ada yang wah, macam-macam sekali. Ada yang bergerak secara individualis, ada yang bergerak secara kolektif, ya. Nah, itu sangat banyak. Dulu ada namanya Jaringan Antifasis Nusantara atau Front Antifasis, ini benderanya teman-teman di Bandung. Kemudian kolektif Kontrakultura, ini KKK, ini dulu juga eh, kolektif yang menyebarkan literasi ke seluruh Indonesia sampai dengan luar negeri. Kemudian era waktu itu sampai dengan 2020-an, ya, yang era masa kini ya, kita bisa melihat bahwa punk sudah mulai meluas sebagai attitude dan etika hidup yang tidak hanya musik. Tapi di sini militansi yang dulu ada itu sudah mulai kompromi dengan keadaan. Kita bisa memahami bahwa dulu punk digerakkan oleh para milenial ya, para Gen X dan milenial dulu tahun 90-an waktu itu. Yang mana hari ini ketika ya bukan mulai hari ini tahun 2005 sampai dengan 2010 itu masa-masa di mana mereka sudah mulai ya, kalau zaman dulu mereka masih eh, anak muda ya, youth banget yang kerjaannya adalah bolos dari sekolah ya kan, karena nongkrong, karena manggung dan seterusnya, nggak punya beban hidup yang rumit seperti hari ini ya kan. Namun ketika mereka kemudian masuk di pertengahan 2000-an ya, 2005, 2006 sampai seterusnya, mereka kemudian di usia-usia di mana mereka masuk di fase-fase di mana mereka harus menikah, mereka harus bekerja, mereka harus bertahan hidup ya, yang itu kemudian membuat militansinya menjadi berkurang ya secara ideologis, tapi kemudian menjadi sebuah attitude dan ethics tersendiri ya. Orang-orang bergerak lebih individualis ya secara idealisme. Mereka tidak lagi muncul di publik sebagai sosok orang-orang yang militan seperti dulu ya. Tapi kekritisannya tetap ya, dan itu cenderung jauh lebih personal gitu ya.
Sehingga zin-zin yang dulu digarap secara kolektif kemudian banyak juga yang zin-zin berubah menjadi zin-zin personal. Kenapa? Karena satu sama lain menghadapi kondisi hidup yang berbeda. Kalau dulu teman-teman pang yang begitu getol mendakwahkan dalam tanda kutip anarkisme, sangat membenci ketika harus datang ke kelurahan untuk ngurus KTP ya, atau ngurus kartu keluarga gitu ya. Hari ini mereka nggak mau, mereka mau nggak mau, mereka harus melakukan itu karena mereka sudah punya anak, mereka harus bekerja sehingga kemudian mereka harus berkompromi atau anaknya kemudian tidak bisa sekolah di tempat yang memungkinkan untuk yang layak ya, yang memungkinkan. Atau dia tentu akan kesulitan untuk mencari pekerjaan ketika identitasnya kemudian tidak tercatat secara resmi di negara. Dan ini yang kemudian membuat Pang jadi jauh lebih banyak kompromi-kompromi dengan eh, kondisi hidup mereka pada saat itu. Tentu kalau hari ini kita melihat anak-anak muda yang baru kenal Pang di usia-usia mereka yang mungkin belasan tahun, belasan akhir atau awal 20-an, tentu idealismenya akan terlihat lebih militan. Tapi ketika mereka kemudian menghadapi fase-fase yang berikutnya, ya ketika mereka sudah menikah, punya anak dan seterusnya, mereka mau nggak mau akhirnya akan kompromi dengan keadaan. Dan inilah yang sebetulnya dihadapi oleh empang dimanapun sebetulnya, ya. Orang-orang yang cenderung memilih tetap militan, ya, tetap ada. Tetapi ya situasi seperti itu tentu tidak banyak orang bisa bertahan. Ya, maka Pang secara identitas kultural mereka tetap punya gaya hidup mandiri, anti otoritarianisme, pemahaman tentang kesetaraan gender misalnya, ya solidaritas komunitas dan sebagainya itu tetap sebagian masih tetap dipegang. Sebagai Pang sebagai estetika, seperti misalnya fashion, ya banyak yang kemudian ya tetap masuk ke dalam forum-forum atau eh, pertunjukan-pertunjukan fashion yang ada di mainstream, namun juga tidak menghilangkan bagi teman-teman yang tetap menggunakan fashion-fashion punk yang seperti dulu, ya. Nah, maka kesimpulan sementara ketika kita bahas tentang karakteristik punk, kita jadi paham bahwa punk itu ciri khasnya adalah perlawanan, ya. Jadi meskipun dia lahir tahun 70-an sampai dengan hari ini, tetap ada unsur perlawanan yang nggak bisa hilang memang. Meskipun mereka kemudian masuk dalam dunia mainstream, manggung di panggung-panggung besar, ternyata ketika dipicu oleh isu-isu perlawanan, ya, ciri khas mereka itu atau jati diri mereka muncul, ya, seperti kasus baru-baru ini ya, hari ini dan kemarin itu ada acara Pesta Pora yang kemudian diboikot oleh puluhan band ya, yang sebagiannya adalah band punk yang ya ada Negativa, ada teman-teman yang lain, ada Sukatani dan sebagainya. Mereka mulai muncul terusik kembali bahwa iya ini harus dilawan nih. Ketika ternyata yang ada di balik Pesta Pora adalah PT Freeport, ya, yang mana Freeport adalah perusahaan yang sudah puluhan tahun ya mengeksploitasi tanah Papua. Yang ini sebetulnya bukan isu baru. Dari sejak dulu saya aktif di skena ya, baca Submissive Riot yang dari Bandung itu sudah ada boykot Freeport ya. Tapi kemana selama ini kan gitu? Selama ini hilang ya militansinya. Tapi ketika sudah diusik dengan isu-isu terakhir nih tentang aksi-aksi eh, apa namanya menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang hampir meluas ke berbagai kota-kota besar di Indonesia. Kemudian PANG menjadi terusik karena eh, ciri khas perlawanan yang selama ini tidur kemudian seperti terpanggil kembali gitu ya. Nah, inilah yang apa namanya menariknya begitu. Nah, saya bisa prediksi akhir-akhir ini akan muncul produktivitas punk itu akan muncul kembali. Mereka akan menulis lagu lebih banyak tentang perlawanan, band-band punk yang dulu banyak vakum dan eh, apa namanya eh, cenderung bubar ya, mereka akan reuni untuk kemudian
mulai membuat lagu-lagu baru ya untuk mengekspresikan perlawanan itu. Karena memang dulu punk di puncak-puncaknya militansi adalah pada saat di Indonesia, ya ini dulu di Indonesia ya, adalah pada saat perpolitikan di Indonesia sedang panas-panasnya ya. Dan ini yang apa namanya eh, menariknya di situ. Nah, kemudian punk adalah hasil pemikiran manusia yang subjektif dan terus mengalami perubahan, berevolusi dalam hal definisinya maupun dalam implementasinya. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana timelinenya. Punk itu selalu berubah dan perubahan itu adalah dituntut dari pemikiran subjektif orang-orangnya memang. Ya, ada yang mengatakan begini ya, kemudian ditulis dalam berbagai tulisan, disampaikan dalam panggung-panggung, kemudian menjadi sebuah arus tersendiri. Ya, makanya kemudian punk terus berubah ya. Dan ini perubahan-perubahan ini nggak bisa dibendung karena memang punk itu lahir dari pemikiran postmodern yang mana postmodern itu tidak mungkin tetap dalam dalam berpikir. Maksudnya mereka nggak punya pakem memang ya. Mereka akan terus berubah. Nah, ini pemikiran postmodern begitu ya. Maka kalau kalau ada orang yang kemudian berani memberikan batasan-batasan, oh punk itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Maka dia sudah keluar dari pemikiran postmodern, ya ciri khas pemikiran postmodern. Dan dia dalam konteks punk, maka dia sudah tidak lagi mewakili punk itu sendiri. Karena punk sejatinya tidak boleh ada batasan-batasan di dalamnya. Sehingga banyak kemudian orang-orang pada saat itu membuat definisi-definisi punknya sendiri. Ya, kita tahu betul ya, dulu eh, kita bisa melihat misalnya band hardcore Refuse itu yang sangat militan dalam pemikiran dan eh, muatan-muatan politis dan ideologisnya. Itu dulu sangat apa muncul sebagai band hardcore pada umumnya. Ya, sampai kemudian secara penampilan dan sebagainya berubah total ya, menembus semua batasan-batasan bahwa punk itu harus pakai ini itu, ya kan? Bahwa punk itu harus fashionnya begini begitu, gaya rambutnya begini begitu, itu ditabrak semuanya. Sehingga munculnya album The Shape of Punk to Come ya, itu menunjukkan bahwa punk bukan lagi sebuah batasan-batasan yang boleh diatur oleh orang-orang, nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi punk menjadi sebuah esensinya yaitu perlawanan itu tadi yang kemudian tidak boleh terbatas oleh simbolik-simbolik saja. Ya, jadi nggak boleh kemudian kita memperdebatkan fashionnya, rambutnya seperti apa. Ya, sedangkan kita lupa bahwa punk itu punya ciri khas yang nggak pernah bisa berubah yaitu perlawanan. Begitu. Nah, maka ketika sifatnya subjektif dan terus berubah, maka sangat besar kemungkinan kemudian terjadi kontradiksi, bahkan dalam hal-hal yang paling prinsip. Gitu. Apa itu ya, Pak? Banyak dalam hal-hal paling prinsip. Misalnya tentang kita mengatakan tentang DIY aja misalnya. Apakah kemudian punk eh, secara DIY dia harus harus mengkoordinasi gigsnya sendiri, nggak boleh cari sponsor? Apakah nggak boleh kemudian eh, apa namanya manggung di panggung besar? Apakah nggak boleh kemudian eh, punya alat-alat musik yang sangat proper dan mahal gitu ya? Apakah nggak boleh kemudian dibayar dengan harga yang tinggi dan seterusnya? Nah, semua kemudian menjadi hal-hal yang tadinya itu prinsip, tapi kemudian menjadi ada pertentangan-pertentangan di dalamnya, ada kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Maka kita bisa melihat bahwa apakah sebetulnya punk bagaimana sih? Karena banyak band-band yang kemudian eh, mereka sebetulnya manggung dibayar dengan harga yang sangat mahal. Apakah mereka masih tetap dikatakan punk? Atau mereka kemudian menjual merchandise dengan harga di atas 200.000 misalnya hari ini? Ya, apakah itu juga masih dikatakan punk? Sedangkan merchandise itu ya misalnya secara produksi hanya sekitar misalnya 100 lebih sedikit misalnya begitu.
atau di bawah 100 bahkan begitu. Nah, ini semua kemudian menjadi kontradiksi-kontradiksi ya. Yang dulu kemudian eh, punk itu secara DIY mereka membolehkan siapapun eh, kalau ingin mendapatkan kaos band saya, maka silahkan kalian membajaknya sendiri tanpa harus membeli dari kami karena membeli dan ongkos kirimnya sampai ke luar negeri itu sangat mahal, maka itu menghalang-halangi justru menghalang-halangi bagaimana kemudian band ini bisa dikenal di negara lain. Nah, dulu ikatan-ikatan DIY yang begitu militan itu kemudian menjadi perdebatan hari ini, ya. Oh, tiba-tiba Pang tidak membolehkan kaosnya dibajak di negara lain, ya. Tiba-tiba Pang menghujat orang-orang yang beli bajakan di pinggir jalan dengan harga murah. Nah, itu bisa kita lihat dalam eh, apa namanya berita-berita di kalangan teman-teman sendiri kita bisa tahu. Kemudian perubahan atau evolusi punk menyebabkan punk menjadi lebih kompromi dengan realitas ini ya tadi. Ya, dan kemudian kita bahas tentang Islam. Oke, tadi punk kita cukupkan. Coba kita lihat bagaimana Islam, apa bedanya? Maka kita bahas dulu dengan definisinya. Apa itu Islam? Islam itu secara bahasa artinya kepasrahan, menyerahkan diri, ketaatan, kepatuhan. Yang secara agama, maka Islam adalah kepasrahan, menyerahkan diri secara total pada Allah. Maka ajaran Islam adalah ajaran yang memerintahkan untuk taat secara total kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu Islam secara definitif. Itu gampangnya begitu. Nah, yang harus kita tahu tentang Islam supaya kita kemudian bisa memahami di mana letak perpotongannya maupun letak kontradiksinya. Yang pertama bahwa ya, Islam adalah berasal dari Allah. Ya, dan langsung yang kemudian namanya itu yang ngasih itu Allah langsung, yang mana itu disebutkan langsung dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, kalau kita lihat misalnya di agama-agama yang lain bagaimana ini sebagai perbandingan, ini data yang valid ya, teman-teman bisa cari sendiri ya, bahwa misalnya agama Yahudi itu diambil dari kata Judah, yaitu negeri asal Yahuza, ya, kemudian agama ini dilahirkannya di situ. Agama Kristen misalnya atau Christianity misalnya berasal dari nama Nabi Isa dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Barat ya apa namanya bahasa Inggris Christian ya. Kemudian Buddha diambil dari Buddha Gautama pendirinya. Kemudian Zarathustra diambil dari Zoroaster pendirinya. Agama Hindu itu agama yang cenderung terkait dengan satu geografis tertentu yang kemudian itu nama sungai yang ada di India waktu itu dan masa kolonial Inggris abad 18-19 disebutkan istilah Hinduism ya yang kemudian itu untuk menamai sebuah kepercayaan yang dipraktekkan di India yang pada saat itu ya teman-teman bisa searching sendiri nih literaturnya sangat banyak. Nah, sedangkan Islam berbeda. Islam itu nama agamanya saja yang bikin bukan manusia ya. Nama agamanya itu disebutkan dalam wahyu, dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Misalnya di dalam Ali Imran 19 ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah ialah Islam. Jadi Islam disebutkan. Sedangkan kalau kita membandingkan dengan yang lainnya, teman-teman bisa melihat bahwa di dalam kitab-kitab mereka tidak disebutkan secara jelas ya bahwa kitab ini kemudian untuk agama ini gitu kan. Tidak begitu. Ya, teman-teman silahkan cari literaturnya. Ya, ini sudah sangat terbuka sekali dan sangat banyak sekali. Ya, teman-teman bisa mencarinya sendiri. Kemudian di dalam Ali Imran 83 juga disebutkan, tapi dengan bentuk yang berbeda. Islam disebut dengan aslama. Jadi aslama itu adalah salah satu kata dasar dalam dalam bahasa Arab tentang Islam ya. Ini disebutkan mengapa mereka mencari agama selain Allah padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan bumi semuanya aslama, tunduk, berserah diri, patuh. Ya, mereka semua tunduk patuh
ya dengan baik, dengan suka maupun terpaksa, ya, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Kemudian dalam hadis Muslim, hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan, ya, sebuah hadis yang di situ dikisahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai manusia yang berpakaian putih-putih, ya, yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat sebelumnya, yang kemudian datang menemui Nabi, duduk di depan beliau persis dan kemudian bertanya salah satu pertanyaan dan apa itu Islam. Jadi disebutkan apa itu Islam, ya. Nah, kemudian Nabi menjawabnya dengan definisi apa itu Islam. Islam itu adalah syahadat, bersaksi, ya, apa namanya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah dan aku adalah utusan Allah. Kemudian dan seterusnya begitu. Jadi disampaikan betul namanya Islam, ya, nama agama ini adalah Islam. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu tentang Islam adalah Islam itu agama yang satu. Maksudnya satu itu bagaimana? Tuhannya satu, itu yang pertama. Ini nggak diperdebatkan juga. Namanya juga nggak diperdebatkan. Nama dalam Tuhan, nama Tuhan dalam Islam itu disebutkan adalah Allah. Cara nulisnya itu dalam Islam tidak ada perdebatan. Ditulisnya adalah alif, lam, lam, ha. Tidak ada perdebatan tentang cara menulisnya dan tidak ada perdebatan sepanjang sejarah tentang eh, apa namanya cara membacanya, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam agama lain itu masih terdapat perdebatan tentang siapa nama Tuhan mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka. Kalian bisa searching sendiri, agama-agama itu sepanjang sejarah memiliki, ya, selain Islam, ya, mereka memiliki masa-masa di mana mereka memperdebatkan siapa sebetulnya nama Tuhan. Ya, kalian bisa search itu. Ya, di literatur sangat banyak. Jadi kalau teman-teman mau searching di ChatGPT juga bisa, kemudian sebutkan sumbernya begitu, tuliskan, ya, di ChatGPT, eh, sertakan sumbernya di akhir gitu. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana literatur, puluhan literatur yang membahas tentang eh, konsep-konsep ketuhanan dan nama-nama Tuhan yang disebutkan dalam agama lain itu sebetulnya nggak fix, ada perdebatan di situ. Tapi dalam Islam nggak pernah ada perdebatan, ya, tidak ada pernah perdebatan sepanjang sejarah. Kemudian yang berikutnya bahwa Islam agama yang satu adalah karena ibadahnya satu. Di seluruh dunia orang yang namanya sholat subuh itu 2 rakaat. Orang mau sholat maghrib itu 3 rakaat. Tidak ada kemudian di Afrika misalnya sholat subuhnya 4 rakaat. Tidak ada. Nggak ada juga orang kemudian di Indonesia sholat maghribnya misalnya 5 rakaat. Tidak ada. Ya, di mana-mana zakat ya seperti itu. Ya, dia dikonversi kalau misalnya hari ini zakat zakat itu misalnya zakat eh, pertanian, ya, dan sebagainya itu semuanya sudah ada aturannya berapa persen berapa persen. Kemudian puasa juga demikian. Semuanya sepakat bahwa puasa wajib di dalam Islam itu adalah di bulan Ramadan. Nggak ada yang kemudian nyeleneh bikin puasa sendiri di bulan misalnya Muharram, misalnya 1 bulan penuh penuh. Nggak ada. Begitu juga dengan haji, sangat detail dibahas. Ya, syahadatnya pun juga satu, tidak ada yang beda-beda dengan syahadat itu. Meskipun kemudian orang mazhabnya beda-beda, organisasi Islamnya beda-beda, ada yang NU, Muhammadiyah, ada yang Syafi'iyah, ada yang Hanafiyah, ada yang Hambali, eh, itu mereka ketika ditanya agamanya apa, maka semua sepakat agamanya Islam. Bahkan yang baru-baru ini misalnya mendeklar Islam moderat lah, Islam kiri lah, Islam Nusantara lah, dan sebagainya. Ketika mereka ditanya, mereka nggak akan jawabnya Islam Nusantara. Agamamu apa? Islam Nusantara. Nggak ada yang jawab kayak gitu. Pasti mereka akan menjawabnya Islam. Begitu. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami tentang Islam. Jadi mereka eh, ada satu pakemnya dalam Islam itu. Yang itu hal-hal yang sangat prinsip, ya, yang itu tidak akan mungkin berubah. Maka Islam itu juga agama wahyu yang final. Kenapa dikatakan sebagai agama wahyu? Karena memang berasal dari Allah, diwahyukan kepada Rasulullah, dan ajarannya itu final,
dia tidak pernah tunduk dengan perubahan zaman. Kayak pang tadi, zaman berubah, maka pang definisinya pun berubah. Di dalam Islam, Islam tidak akan pernah berubah meskipun zaman berubah. Ya, ibadah haji dari dulu ya begitu. Sholat dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tetap seperti itu. Mau di kondisi negara yang cuacanya dingin, mau di kondisi negara yang cuacanya panas, tetap yang namanya sholat itu ya, ya kayak gitu. Ya, maka Islam juga tidak tunduk pada pergantian tempat, pergantian budaya, ya semuanya dalam hal prinsip Islam tetap semuanya final. Maka dulu nama Tuhan ditetapkan bahwa dalam Islam itu Allah, maka tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Tata cara sholat juga tetap tidak ada yang berubah. Kalau tahiyat itu, ketika tahiyat itu semua orang di seluruh dunia ini, kalau waktunya tahiyat yang diacungkan tuh telunjuknya sepakat gitu. Nggak ada yang kemudian berubah jadi jempolnya atau jadi kelingkingnya, nggak ada. Ya, jadi sampai kiamat nanti akan seperti itu. Gitu. Maka Islam juga tidak mengenal istilah-istilah seperti teologi inklusif, eksklusif, pluralis dan sebagainya. Kenapa? Karena teologinya Islam itu semuanya pakemnya berdasarkan wahyu. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan, oh, kamu Islam inklusif ya, kamu Islam pluralis ya. Nggak ada. Karena dalam Islam itu patokannya bukan soal inklusif atau eksklusifnya, tapi patokannya adalah bahwa karena Allah lah yang menjadi acuannya. Karena semuanya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan eh, apa namanya pemikiran manusia secara liar dan bebas. Ya, tidak begitu. Yang keempat, bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki model teladan abadi. Jadi satu-satunya ya sepertinya di dalam di dunia ini yang untuk menjalankan agama itu tinggal niru plek semuanya, ya kan? Dari siapa? Dari Rasulullah. Kita ini meniru seluruh aspek kehidupannya Nabi itu dari sejak beliau bangun tidur, masuk kamar mandi, pakai baju, makan, minum, sampai masalah-masalah yang lebih kompleks seperti keluarga, umat, perang, ya, ngatur negara dan sebagainya. Semuanya kita diperintahkan untuk niru plek dengan apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, sedangkan kita masih menemukan agama-agama di luar sana yang sebetulnya dalam kitabnya misalnya nyuruh untuk tidak minum khamr tapi mereka minum khamr. Nyuruh untuk menikah tapi mereka nggak menikah. Nyuruh untuk sunat tapi mereka nggak sunat, ya kan? Gitu. Mau nanya siapa? Siapa yang bisa jadi panutan? Bingung, begitu. Nah, tapi dalam Islam itu fix, nggak ada perdebatan tuh. Sepanjang sejarah, ya, seluruh umat Islam paham bahwa konsekuensi beriman kepada Rasulullah adalah mengikuti seluruh aspek kehidupan beliau. Kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa menjalankan Islam itu tidak pakai spekulasi. Jadi untuk melakukan atau mengimplementasikan ajaran Islam itu enggak dengan kita trial and error, tidak dengan meraba-raba mana benar mana salah, tapi semuanya sudah ada panduannya, ya. Dan panduannya itu adalah kita tinggal baca bagaimana Rasulullah melakukan itu. Ayat-ayat Quran itu sudah diwahyukan kepada Rasulullah bukan cuma teksnya, tapi semua cara memahaminya sampai bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Semuanya sudah selesai. Jadi tidak ada yang kemudian hari ini kita seperti seolah-olah dalam hidup kita ini kita nggak menemukan kuncinya. Semuanya udah ada dalam Islam. Gitu. Maka bagaimana menyikapi antara Islam dan Pang ini? Apakah kemudian ada yang sejalan ataukah kontradiktif? Ataukah semua sejalan atau semua kontradiktif? Ataukah sebagian sejalan atau dan sebagian kontradiktif? Maka saya ingin menyampaikan sedikit ya, teman-teman sekalian, eh, pembahasan detailnya insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, semoga teman-teman yang hadir hari ini dimudahkan untuk ketemu di pertemuan-pertemuan seterusnya. Ya, yang pertama, ya
bahwa kemudian jika pang itu dianggap sebagai sebuah keyakinan, maka pang dan Islam nggak bisa disatukan. Kalau pang dianggap sebuah keyakinan atau jalan hidup atau way of life, ya, maka Islam tidak bisa disatukan dengan pang. Kenapa begitu? Yang pertama, ya, kalau dia jalan hidup, ya, sedangkan jalan hidup itu terkait dengan benar salah, ya. Maka kalau benar salah itu ditentukan oleh prinsip-prinsip di dalam pang, maka yang terjadi Islam di mana posisinya? Apakah Islam hanya sekedar sholat dan puasa dan zakat saja? Tidak demikian. Islam itu mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita, ya. Maka ketika pang diyakini sebagai sebuah keyakinan yang seolah-olah seperti agama, sebagaimana orang Barat kalau nyebut agama itu gampang banget ya. Ya, misalnya eh, dalam sebuah literatur saya pernah membaca, ya, Tim Armstrong pernah mengatakan, walau alam ini ya, benarnya literatur itu ya. Ada sebuah jurnal yang menyampaikan bahwa Tim Armstrong pernah mengatakan begini, Punk is my religion. Ya, entah itu di lirik lagu mereka atau di dalam suatu wawancara atau kesempatan yang lain, walau alam. Tapi menyebutkan punk is my religion itu menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan dia berarti sudah dia khidmatkan bahwa semuanya harus punk, begitu. Maka meskipun dia tidak dianggap sebagai sebuah agama yang ditulis di KTP atau sebuah pembaptisan dan sebagainya, tapi ketika dia diyakini sebagai sebuah keyakinan, maka dia sudah sebagai agama dalam tanda kutip, gitu. Maka ketika pang diposisikan seperti itu, dia tidak bisa berjalan beriringan dengan Islam. Kenapa? Ya, karena dia akan berbenturan dengan banyak hal nanti. Ya, sedangkan tadi dalam Al-Quran sebutkan la ikroha fiddin, yang diterima oleh Allah itu hanya maaf, eh, in 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 innallah ya indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, mohon maaf ya. Jadi inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah, jalan hidup yang diterima oleh Allah hanya Islam saja, begitu. Ya, maka ketika pang diyakini sebagai way of life, maka dia nggak bisa berjalan beriringan, ya. Sebagai keyakinan, maka dia nggak bisa berjalan beriringan. Nah, lalu bagaimana kemudian pang bisa diterima, ya, atau beririsan, atau bukan beririsan, apa ya sebutnya? Bagaimana kemudian pang bisa bisa eh, kita lihat sebagai sesuatu yang bukan dari sudut pandang keyakinan, ya? Apa itu? Pang ketika kita lihat sebagai budaya, sebagai genre musik, sebagai simbol-simbol, maka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, maka dia boleh-boleh saja. Misalnya contoh, apakah boleh seorang Muslim kemudian dia pakai kaos band punk? It's okay. Atau dia pakai jaket kulit dengan banyak spike. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Bagaimana dengan seorang Muslim kemudian dia punya band punk? Selama memang apa yang disampaikan dalam lirik lagunya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, ya, maka silahkan. Ya, saya pernah ditanya demikian ya. Ya silakan. Ya misalnya contoh, kalau misalnya kita menyanyikan lagu yang kemudian memaki-maki Allah, memaki-maki agama, ya, maka disitulah hal itulah yang nggak diperbolehkan. Tapi di luar itu boleh-boleh saja karena prinsipnya eh, sebatas sebagai simbol atau sebagai musik, musik kan dalam dalam pemahaman Islam, ya itu mubah hukumnya, ya mubah. Dia baru akan menjadi haram ketika di dalamnya ada unsur yang diharamkan. Budaya juga demikian. Budaya selama di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka budaya masih bisa diperbolehkan. Misalnya contoh, budaya misalnya visual, budaya misalnya eh, terkait dengan apa namanya DIY misalnya, ethics ya, DIY ethics, it's okay, ya, itu nggak ada masalah. Di dalam
Jepang itu ada budaya yang kemudian solidaritasnya menjadi sangat tinggi ya, menjadi sebuah kebiasaan bagi Pang untuk kemudian eh, apa namanya eh, berinteraksi dengan sesama Pang tuh memiliki solidaritas yang bagus. Itu sebuah budaya. Nah, hal-hal yang seperti itu positif, it's okay ya, gak ada masalah. Kemudian konsep perlawanan dalam Pang dan Islam, apakah sama? Ini insya Allah akan menjadi tema-tema yang berikutnya yang akan kita bahas lebih detail. Konsep perlawanan, Pang punya konsep perlawanan, Islam juga punya konsep perlawanan. Dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran itu adalah sesuatu yang kalau dalam Islam dilawan. Begitu juga dengan apa namanya setan, iblis itu dalam Islam sebagai musuh sehingga dia dilawan. Nah, konsep perlawanan Islam dan Pang ini ada unsur yang kadangkala kita ada di barisan yang sama ketika yang dilawan sama, tapi tetap saja ada dua perbedaan mendasar. Apa? Sumber acuan tentang sesuatu yang dilawan itu berbeda. Contoh misalnya, dalam Islam sumber acuannya apa yang harus dilawan itu sumber acuannya Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Sedangkan Pang sumber acuannya yang dilawan adalah selama di situ berkaitan dengan kapitalisme, maka itu dilawan, begitu. Nah, dalam satu forum atau dalam satu waktu akan terjadi Pang dan Islam dalam barisan yang sama. Karena kapitalisme ketika dia melakukan kezoliman, maka itu dilarang dalam agama. Di saat yang sama, Pang juga anti terhadap kapitalisme, ya. Sehingga dalam konteks misalnya memboikot perusahaan-perusahaan yang melakukan penindasan, itu hal yang seharusnya dalam Islam menjadi eh, diskusi-diskusi yang tetap kemudian terjadi output-output seperti aksi boikot dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin hari ini ketika terjadi genosida yang ada di Gaza. Tapi di luar itu pun seharusnya umat Islam juga memboikot misalnya seperti Coca-Cola, McD dan seterusnya karena konteksnya adalah kezoliman gitu. Bukan hanya yang apa yang terjadi di Gaza. Seandainya itu pun terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Rohingya misalnya atau di eh, di Afrika Tengah misalnya atau di Yaman atau di Irak atau di eh, eh, yang lainnya misalnya di Uighur dan sebagainya, maka tetap aja harusnya itu tetap diboikot kalau memang itu ada kaitannya dengan kezoliman-kezoliman yang mereka lakukan di sana. Sebagaimana dengan seperti saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang memboikot pesta pora karena di belakangnya ada Freeport. Sebetulnya Islam pun juga mengajarkan itu, memboikot segala sesuatu yang berbau kezoliman. Cuman acuannya yang dipakai karena Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Sedangkan Pang acuannya adalah selama di situ ada kapitalisme yang dia melakukan eksploitasi habis-habisan, maka disitulah yang menjadi landasannya. Kedua, tentang cara melakukan perlawanan. Dalam Islam, cara melakukan perlawanan sangat diatur semuanya. Maksudnya diatur karena ada batasannya, ada aturannya memang. Karena jangan sampai kemudian melawan kezoliman itu menghasilkan kezoliman baru. Ya, sedangkan Pang mereka memiliki tafsir sendiri tentang cara melawan. Sehingga bagi mereka merusak, melakukan kekerasan dengan merusak fasilitas publik atau melakukan perlawanan fisik yang kemudian eh, apa namanya eh, membuat mereka akhirnya misalnya ricuh dalam sebuah aksi-aksi di lapangan ya misalnya. Itu buat mereka sah-sah saja. Ya, penghancuran-penghancuran fasilitas publik, pemerintah dan seterusnya buat mereka itu sah-sah saja. Tapi kalau di dalam Islam tidak bisa begitu, ya. Cara yang niat yang baik, tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik, gitu. Supaya hal baik tetap berwajah baik. Dia tidak berwajah bengis, tidak berwajah kasar, tidak berwajah menakutkan di situ, ya. Karena orang harus trust kepada kita bahwa memang kita
melakukan segala sesuatu ini dilandasi atas niat yang baik, ya. Nah, itu perbedaan kita di situ. Kemudian pang berubah menurut zamannya, sedangkan Islam tidak. Islam tidak berubah. Prinsip-prinsip Islam sudah final, sedangkan pang tidak pernah final, ya. Sampai kapanpun pang akan terus berubah. Someday kita akan menemukan, ya, someday, walau alam, kita nggak tahu. Yang hari ini kemungkinan pang tidak bisa disatukan dengan sound horeg misalnya, ya, someday bisa jadi ada tuh, ya. Kemudian pang menjadi masuk dalam forum-forum, eh, apa namanya, sound horeg misalnya, ya, kita nggak ngerti kan, bisa jadi, ya. Kemudian, oh ya, sebelumnya pang dulu nggak bisa pakai musik-musik dugem, ya kan. Sekarang pang bisa pakai musik-musik digital yang dugem, ya, seperti band Zionis, Atari Teenage Riot misalnya. Nah, itu punk jadi masuk ke klub-klub malam dan bisa nyetel musik dugem di situ dengan lirik-lirik perlawanan. Bisa jadi lagu-lagu yang di style Soundhoreg bisa jadi punya lirik perlawanan, walau alam kita nggak ngerti someday, ya, karena itu segala sesuatu yang nggak bisa ditebak karena akan terus berubah. Nah, konsep Islam itu berdasarkan wahyu dan cara memahaminya juga terjaga secara metodologis, ya, ditentukan pada saat Rasulullah menyampaikan dengan metodologi yang dicontohkan oleh beliau dan diajarkan kepada para sahabat, tabiin dan ulama-ulama mufasir. Sedangkan pang konsepnya murni berdasarkan akal manusia, baik dia individu maupun kolektif. Metodologi dalam memahaminya bisa dilakukan dengan cara yang bebas. Silakan kita mendefinisikan pang dari sudut pandang apapun, nggak akan ada yang protes, nggak akan ada yang protes. Selama kemudian logika kita diterima secara pang, gitu, ya, gitu. Jadi logikanya diterima secara pang. Kalau dulu pang masuk dalam dengan musik dugem yang kemudian mereka berdalih bahwa esensi pang adalah perlawanan, musik hanyalah sebuah sarana, meskipun mungkin, eh apa namanya, sebagian tidak setuju, ya, itu sah-sah saja, tetap bisa dieksekusi, gitu. Ketika kemudian pang menjadi sebuah, musik pop, ya, seperti Chumbawamba yang kemudian dia bisa, manggung di panggung-panggung besar dengan gaya musik pop yang sangat-sangat disukai di telinga orang-orang mainstream, ya, mainstream pada umumnya. Mereka bisa mengklaim bahwa mereka ini adalah seorang punk atau band punk, ya, karena siapapun kemudian bisa mendefinisikan punk secara, bebas, ya, tanpa metodologi yang terlalu rumit, ya. Tapi dalam Islam nggak bisa begitu. Definisi dan semua hal prinsip di dalam Islam, ya, tidak secara liar boleh rubah-rubah, ya. Makanya, eh, apa namanya, ketika kita belajar tentang Islam itu nggak bisa otodidak. Kita nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita secara otodidak untuk mempelajari. Semua ada metodologinya supaya pemahamannya kemudian tidak menyimpang, ya, gitu. Maka yang terakhir, jika Anda Muslim sekaligus pang, maka jadikan Islam sebagai landasan untuk memfilter pang itu sendiri. Mana yang boleh diambil dan mana yang tidak. Indikatornya adalah Islam itu, ya. Adakah di antara apa yang disampaikan atau apa yang kita dapati dari pang itu kemudian, bertentangan dengan, ajaran Islam? Kalau ada yang bertentangan maka jangan diambil. Kalau ada yang sejalan, selaras, maka silakan, nggak ada masalah, ya. Selama kita niatkan bahwa ini bukan karena pang tapi karena Islam, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, jangan menjadikan Islam sebagai makmum bagi pang sehingga Anda bisa seenaknya merubah-rubah maknanya untuk membenarkan apa yang Anda yakini dalam pang. Ya, akhir-akhir ini ada yang booming, eh, apa namanya, bikin slogan-slogan seperti al anarkiyah minal iman dan sebagainya, ya. Menurut saya itu dia sebetulnya pengen jadi seorang anarkis, ya, menurut saya begitu. Tapi kemudian dia menggunakan Islam sebagai justifikasi atau sebagai, apa namanya, landasan hukum kenapa mereka harus, menjadi anarkis.
ini menjadikan Islam sebagai makmum namanya. Dan itu tidak benar. Islam haruslah menjadi imam bagi apapun yang kita jalani di dunia ini. Jangan kemudian menjadikan hal-hal selain Islam eh, sebagai orientasi utama dan Islam kita pakai untuk membenar-benarkan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Ya, naudzubillah. Insya Allah itu teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Semoga yang sebentar ini dan sedikit ini bisa membuka wawasan kita ya dan apa namanya, semoga kita disempatkan untuk diskusi di kesempatan-kesempatan yang lain ya agar kita kemudian lebih memahami eh, apa-apa yang ada di sekitar kita ya. Insya Allah itu teman-teman sekalian. Jika ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.